Menjelang pelaksanaan otopsi pada Rabu 27 Juli nanti, area makam Brigadir Yosua di Muaro Jambi, Provinsi Jambi telah disterilkan. Garis polisi terpasang di makam Brigadir Yosua untuk memastikan lokasi aman hingga otopsi ulang digelar. Ekskavator juga dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan tanah di jalan akses menuju makam. Keterlibatan TNI dalam proses otopsi ulang Brigadir Yosua juga dipastikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Panglima TNI menyebut, salah satu dokter forensik TNI dipilih langsung oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk terlibat dalam otopsi ulang. Jadi intinya sih kami siap, siapapun itu. Tapi yang jelas dipilih oleh Perhimpunan Dokter Forensik karena memang punya kompetensi, Dr. F. Ini dari RSPAD. Minggu sore kemarin, Kapolda Jambi meninjau ruangan otopsi dan ruangan untuk keluarga di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Nantinya dalam proses otopsi, satu perwakilan keluarga Brigadir Yosua akan dilibatkan untuk melihat secara langsung. Dalam otopsi itu gimana? Pamannya almarhum. Ya. Nanti sedang mengikuti. Satu orang ada pamannya almarhum. Ya. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dan berbagai bukti baru termasuk kamera pemantau atau CCTV menjadi pintu masuk mengungkap misteri penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Namun, otopsi ulang juga berpacu dengan waktu karena kondisi jenazah sudah tak sama dengan saat diotopsi pertama kali. Tergantung dari proses pembusukan itu sendiri. Proses pembusukan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi di mana almarhum dimakamkan, bagaimana kondisi tanah, lingkungan itu juga akan bisa mempercepat proses pembusukan atau justru sifatnya dapat mempreservasi, sangat tergantung pada lingkungan juga. Jadi faktor-faktor itu juga kita nggak tahu ya nanti seperti apa nanti kondisi jenazah pada saat digali kubur. Sementara itu, selain prarekonstruksi soal dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo, polisi juga menyatakan telah mengantongi bukti CCTV di sekitar TKP di kawasan Duren 3 sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo dan CCTV dari Magelang menuju Jakarta. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh Lafor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk kalibrasi untuk mencocokkan aktunya. Sementara itu, Komnas HAM menyebut akan terus mencari bukti yang signifikan dari seluruh proses investigasi, termasuk perbandingan hasil otopsi pertama dan otopsi kedua Rabu depan. Klarifikasi yang terakurat mungkin dengan membandingkan hasil otopsi pertama, kemudian apa yang menjadi kesaksian keluarga, karena mereka yang menerima mayat itu, mereka sudah berikan keterangan kepada Komnas HAM, pada Kompolnas saya juga tahu dia sudah berikan. Dan tentu saja nanti hasil otopsi ulang. Kami juga sudah memanggil ahli kami untuk memberikan masukan, second opinion, dapat kedua banding tentang apa yang sudah ada ini. Kasus kematian Brigadir Yosua dalam insiden tembak-menembak di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo begitu menyita perhatian publik. Kasus ini sudah semestinya diselesaikan hingga tuntas demi rasa keadilan bagi keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini jelang otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, Ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang diduga tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Sekarang kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Muaro Jambi. Dian, apakah hari ini tim dokter forensik sudah mendatangi makam Brigadir Yosua untuk persiapan otopsi Rabu nanti? Audrey, kalau sampai dengan siang hari ini belum ada rencana kedatangan dari tim forensik ke lokasi pemakaman Brigadir Yosua. Karena memang konteksnya atau sudah dipastikan bahwa otopsi ini akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar sehingga memang tidak diperlukan untuk tim forensik ini datang ke lokasi makam meninjau kelayakan makam untuk dilakukan otopsi kan ya, harusnya kalau tim forensik datang untuk memastikan hal itu. Tapi sekali lagi karena otopsinya sudah
dipastikan akan dilakukan RSUD. Jadi nanti skenarionya ini tim forensik pada hari H, hari Rabu 27 Juli, ini hanya akan menunggu kedatangan dari jenazah Brigadir Yosua setelah dilakukan proses ekshumasi menuju ke RSUD Sungai Bahar. Nah, sementara nanti untuk proses ekshumasi ini juga hanya akan melibatkan pihak keluarga dan orang-orang terdekat. Tadi juga disampaikan sudah dipilih 5 orang yang nanti akan ditugaskan melakukan penggalian kubur ulang, dan kemudian juga tidak ada persiapan-persiapan khusus yang akan dilakukan. Sementara dari pihak keluarga persiapannya hanya bersifat internal dan juga personal, karena nanti sebelum dilakukan ekshumasi ini akan diselenggarakan dulu ibadah pembuka. Nantinya juga setelah otopsi selesai dilakukan pada saat pemakaman kembali ini juga akan dilakukan ibadah oleh pihak keluarga. Audrey. Jelang otopsi ulang, makam juga dijaga ketat oleh beberapa ormas. Apakah ada insiden terkait dengan makam Brigadir Yosua jelang otopsi ulang ini sehingga harus dijaga, Dian? Ya, betul sekali Audrey. Yang menarik memang dari lokasi pemakaman adalah penjagaan ketat yang dilakukan oleh sejumlah pihak ya, baik dari keluarga, kemudian juga ada kehadiran warga dan juga Ormas Pemuda Batak Bersatu. Tadi saya tanyakan kepada mereka yang berjaga, mengapa harus sampai dijaga full 24 jam? Sebenarnya ini masalah kekhawatiran subjektif saja, Audrey, karena memang sejak awal pihak keluarga dan juga bahkan publik melihat atau menilai ada kecurigaan begitu ya dari perjalanan kasus kematian Brigadir Yosua, sehingga kemudian dinilai juga ada kejanggalan-kejanggalan. Hal inilah yang secara subjektif membuat keluarga trauma dan khawatir nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jelang proses ekshumasi dan juga otopsi ulang begitu ya. Karena memang mereka menyampaikan otopsi ulang ini juga kan merupakan bagian dari perjuangan atau ya hal yang diperjuangkan oleh keluarga supaya kebenaran kematian dari Brigadir Yosua ini juga bisa diungkap. Jadi mereka mengatakan jangan sampai otopsi ulang yang sudah diperoleh dengan perjuangan ini nanti akan sia-sia kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada jenazah Brigadir Yosua. Tadi mereka menyampaikan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya adalah perusakan makam, kemudian pencurian jenazah, bahkan sampai pengerusakan kondisi jenazah. Jadi sekali lagi memang penjagaan ini ya upaya yang dilakukan oleh keluarga karena memang ada kekhawatiran yang mereka rasakan. Audrey. Jadi penjagaan makam yang dilakukan oleh beberapa ormas adalah untuk sebagai sosial kontrol. Nah, tadi Dian juga sebutkan hanya ada pihak keluarga internal saja yang mungkin akan ikut dalam proses otopsi ulang. Siapa sajakah sudah Dian ketahui? Ya, kalau berdasarkan penyampaian Kapolda Jambi, Irjen Pol Albertus Wibowo, kemarin ini sudah dipastikan bahwa nantinya akan ada perwakilan keluarga yang mengikuti proses otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar. Akan ada satu perwakilan keluarga, ini adalah paman dari Brigadir Yosua yang nantinya akan turut hadir menyaksikan proses otopsi yang dilakukan di RSUD Sungai Bahar. Jadi akan melihat langsung nanti proses otopsi yang akan dilakukan tim forensik. Kemudian atau sementara pihak keluarga lainnya ini juga nanti akan disiapkan tempat khusus untuk menunggu selama proses otopsi berlangsung sampai nanti mungkin akan diinformasikan seperti apa hasilnya begitu ya. Kemudian juga ada skenario juga kalau dari proses ekshumasi nanti setelah selesai dilakukan ini juga akan ada 2 perwakilan yang ikut di mobil jenazah atau mobil ambulans untuk mengawal sampai tiba di RSUD Sungai Bahar sampai nantinya mengikuti prosesi buka peti untuk memastikan bahwa jenazah yang ada di dalam peti adalah jenazah dari Brigadir Yosua. Demikian Ordi. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan dari makam Brigadir Yosua di Muaro Jambi.